Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai apa itu siklus hidup produk dari suatu produk yaitu Oreo. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Wita Widiawati, Aprilia Damayanti, Muhammad Raihan Ali, Azmi Alimudin, dan Idrus Husni Fauzan. Oke, apa itu siklus hidup produk? Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah suatu siklus hidup produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, kemudian akan mulai berjuang dan berkompetensi dengan produk-produk lain yang serupa. Sampai pada tahap melewati persaingan dan kompetensi, produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan yang luas dan tersebar. Siklus hidup produk memiliki 4 tahap seperti ini. Nah, yang pertama ada tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Untuk tahap perkenalan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aprilia Damayanti. Silakan April. Terima kasih Wita. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk Oreo. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Oreo adalah nama dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco pertama kali pada tahun 1912. Terdiri dari 2 wafer coklat dan krim putih di tengahnya. Salah satu cara populer untuk menikmatinya yaitu dengan cara mencelupkannya ke dalam susu. Selain itu, Oreo juga digunakan untuk bahan baku makanan lain seperti milkshake dan es krim. Oreo diproduksi oleh PT Kraft Indonesia atau Kraft Food Indonesia. Sebagian besar produksi Oreo dikerjakan di pabrik Kraft atau Nabisco di Richmond, Virginia. Biskuit Oreo untuk pasar Asia diproduksi di Indonesia dan Cina. Sedangkan biskuit Oreo untuk pasar Eropa diproduksi di Spanyol. Pada perkenalan produk Oreo, membuat iklan yang menceritakan tentang anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oreo juga mempunyai cara asik untuk menikmatinya, yaitu dengan cara diputar, dijilat, dicelupin. Ini adalah kemasan pertama yang dikeluarkan oleh Oreo dengan rasa krim vanila. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Raihan Ali. Kepadanya saya persilahkan. 2. Tahap pertumbuhan. Setelah laris dengan produknya, produk Oreo kembali mengeluarkan beberapa varian rasa lagi dengan harga yang sedikit dinaikkan. Iklan Oreo tidak lagi bersifat memperkenalkan, melainkan telah berupaya menjaga loyalitas konsumen. Pada tahun 2008, top brand indeks Oreo sebesar 3,7%. Pada tahun 2009, top brand indeks Oreo sebesar 3,9%. Dan pada tahun 2010, top brand indeks Oreo sebesar 4,2%. Dengan ini, bisa kita simpulkan bahwa produk Oreo mengalami indeks dalam penjualan. Di tahun 2008 mendapat 3,7%, naik keuntungan penjualan sebesar 0,2% menjadi 3,9%. Dan pada tahun 2010, Oreo memperoleh angka 5,3% dengan kenaikan sebesar 1,4% dari perolehan indeks 2009. Berikut adalah beberapa varian tambahan produk Oreo dengan nama variannya adalah Oreo Double Stuff, Oreo Chocolate Cream, Oreo Double Delight, Oreo Strawberry Cream, Oreo Ice Cream Blueberry Flavor, Oreo Wafer Rolls Vanilla, Oreo Wafer Rolls Coklat, Oreo Ice Cream Blueberry Flavor, Golden Oreo Vanilla, Oreo Wafer Vanilla, Oreo Wafer Coklat, Oreo Soft Cake, dan Oreo Star. Tahap kedewasaan. Kini usianya telah mencapai 1 abad. Produk Oreo ini pun dapat digolongkan sebagai produk yang telah berada pada tahap mature dalam produk life cycle. Alasan Oreo digolongkan pada tahapan mature diantaranya: 1. Oreo memiliki jumlah pelanggan loyal yang tergolong besar karena hingga saat ini Oreo masih menjadi salah satu biskuit terlaris di dunia. 2. Untuk menghindari kejenuhan pelanggan, Oreo menambahkan berbagai varian rasa, jual jenis
kue baru, bahkan kemasan baru. Jika dulu segmentasi Oreo bersifat massal, kini Oreo mulai membidik segmen keluarga sebagai segmen potensial untuk memasarkan produk. Sebagai produk makanan, Oreo tergolong sudah berusia matang. Produk yang berada dalam tahapan mature ini biasanya semakin rentan terhadap penurunan penjualan. Ketika tahap mature berakhir, suatu produk akan masuk ke tahap baseline. Pada tahap baseline, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen karena mereka beralih ke produk lain, sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen atau pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya mati. Tahap penurunan untuk mempertahankan eksistensi dan popularitasnya. Oreo tidak tinggal diam dan mulai melakukan strategi komunikasi pemasaran yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, Oreo pernah menggandeng Ferdianto sebagai endorse-nya yang mengemukakan bahwa Oreo merupakan produk yang terpercaya serta sesuai untuk keluarga dan anak-anaknya. Selain itu, Oreo mempertahankan tagline diputar, dijilat, dicelupin dalam setiap strategi pemasaran yang dilakukannya, sehingga tertanam di benak konsumen bahwa cara seru makan biskuit Oreo adalah menggunakan banyak cara yang lain agar tetap terlihat menarik. Oreo pun sering mengadakan undian berhadiah pada waktu tertentu untuk mendekatkan diri dengan konsumen pada ulang tahunnya yang ke-100. Oreo melaksanakan event Oreo Food Carnival di Bandung dan di Jakarta. Oreo pun aktif berpromosi di website, di Facebook, dan di Twitternya. Dan tidak hanya itu, Oreo pun akhirnya bekerja sama dengan Wells untuk menggabungkan varian es krim dengan biskuitnya. Oke, sekian dari kelompok kami mengenai siklus hidup produk dari suatu produk Oreo. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.